Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua, selamat hari Minggu. Selamat sukacita hari ini karena hari ini adalah hari bahagia di mana kita bertemu dengan Tuhan. Kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kasih setiamu. Penyertaan perlindunganmu yang sungguh sempurna bagi kami Bapak. Hari ini adalah hari bahagia bagi kami. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan bersekutu memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya urapan-Mu sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu. Engkau memberikan kami kekuatan, bahkan Tuhan hati yang baru untuk mau memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah dan kami tak habiskan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat pilihan Tuhan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan kita yang begitu hebat dan dahsyat. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari sama-sama dari awal pujian ini. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang jalan-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Katakan Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut
Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengatakan segala yang kuperlukan, segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, syukur bagi-Mu. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perisai kami, Kaulah batu karang yang teguh, kota perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, sana bagi-Mu, oh sana bagi-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikan nama-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami bagi-Mu Tuhan, mempersembahkan seluruh tubuh kami, karena itu yang Kau ingini Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu ku sembahkan, Mari sembah Dia. Tuhan. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan. Mari serahkan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan. Untuk kemuliaan namamu Ku sembah. ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu. Untuk kemuliaan namamu. Untuk kemuliaan namamu. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit Bapak Ibu, Saudara semua yang di rumah. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Dari awal lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa
Engkau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Erat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan. Kita akan memasuki firman-Nya. Haleluya. Dialah Tuhan yang tetap. Dialah yang dahulu dan sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Amin. Benar Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
tak tergoyahkan, kau tetap. Katakan ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang pada Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, nama yang agung, nama yang heran dan ajaib. Tidak ada nama selain nama Engkau yang dapat menyelamatkan kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia Tuhan yang sudah ada di dalam kehidupan kami. Beberapa menit ke depan kami akan belajar firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk mendengarkan kabar baik firman Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan turun terus buat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberitakan kabar baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, yang di rumah ada ya Pak? Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang ada di dalam rumah. Mungkin enggak ada yang di luar rumah pasti ya. Di dalam semua. Ya, puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang saya dapatkan pada minggu ini. Temanya adalah tentang berani menjadi saksi. Kita ambil di dalam 1 Timotius 1 ayat 6 sampai 12. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, boleh kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. 1 Timotius 1 ayat 1 Timotius 1 ayat 6 sampai 12. Sudah dapat? 1 Timotius 1 surat Timotius yang kedua pasal ayat ke-6 sampai dengan 12. 3, 2, 1. Karena itulah kuperingatkan untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat 8, tentang Tuhan kita janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita, yang akan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10. Ayat 12, 11, 12 sampai 12.
14 terakhir. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kita tahu bahwa latar belakang seorang Timotius adalah dia adalah seorang gembala. Jadi kalau kita baca firman Tuhan di dalam surat Timotius dari Paulus kepada jemaat di Filemon, di Filipi dan di Efesus, kita tahu bahwa latar belakang Timotius adalah seorang yang begitu kuat rohaninya. Saudara mungkin pernah membaca bahwa dia punya ibu yang bernama Yunike. Tidak banyak memang dikisahkan tentang latar belakang Timotius ini, dan neneknya adalah yang bernama Louis. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, sekali lagi saya menganjurkan Bapak Ibu supaya melihatnya secara konteks, supaya kita dapat mengerti dan nyambung antara ayat yang satu, bagian satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita melihat merunut kitab surat Paulus kepada Timotius ini adalah surat penggembalaan. Bagaimana Paulus mendelegasikan pelayanan itu kepada Timotius untuk supaya bisa mengambil peran yang Paulus sudah buka pelayanan yang ada di Efesus. Saudara mungkin pernah baca bagaimana Paulus dan Silas waktu itu datang ke Filipi untuk membentuk sebuah gereja, membentuk sebuah pelayanan yang ada di sana. Kemudian Paulus meninggalkan tempat itu, kemudian Paulus berjalan terus mengeliling untuk membuka tempat yang baru, jemaat yang baru. Nah, hal ini khususnya kepada Timotius, dia mendelegasikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang gembala di sana. Saudara kalau membaca firman Tuhan, salah satu ayat yang terkenal adalah ketika bagaimana Timotius minta nasihat kepada Paulus tentang jemaatnya pada waktu itu, khususnya wanita digodain. Ya kan? Saudara tahu bahwa ibadah mereka pada waktu itu pagi-pagi. Sekitar saya nggak tahu tepatnya jam berapa, mungkin subuh itu jam 5-an. Ketika mereka beribadah, khususnya wanita, digodain lah oleh laki-laki hidung belang. Ya nggak tahu ya hidung yang belang sebelah mana, pokoknya nggak perlu tahu lah. Pokoknya digodain oleh laki-laki yang hidung belang. Ditanya mau pulang kemana, mau berangkat kemana dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pada waktu itu wanita yang mau berangkat ibadah itu bersolek. Ya saya nggak tahu apakah model solekannya sama seperti sekarang, bibirnya dimerahin pakai alis. Kalau alisnya nangkat dikit diturunin, diratain kan gitu kan. Kalau sekarang seperti itu. Nah itu digodain. Karena apa? Sama dengan wanita yang kupu-kupu malam. Jadi ketika kupu-kupu malam itu pulangnya pagi, nah bersamaan dengan wanita yang mau berangkat ibadah itu subuh. Sama. Nah itu dikiranya seperti itu. Makanya Paulus menasihatkan jemaat di Timotius, kamu bilang begini sama jemaatmu. Kasih tahu, wanita kalau mau beribadah jangan rambutnya dikepang. Wanita boleh datang ke ibadah jangan berdandan, bersolek. Sampai sekarang ini ada gereja yang melakukan seperti itu. Salah nggak? Ya salah lah. Kalau lihat dari konteksnya bahwa ya wanita kan sekarang boleh, masa nggak pakai bibir, kan pucat banget kan kelihatan tuh. Tadi Pak Jimmy juga ada di sini kan, pucat mukanya dia kan. Kenapa? Ya tadi sempat ngobrol sama saya, Pak mulainya jam berapa? 10:30. Hari ini aja karena mau ada tamu. Oh gitu, saya ada kerjaan. Kerjaan di mana? Di rumah. Lah, ntar kerjaan kan bisa dikerjakan di rumah. Ntar kalau udah pulang ke ibadah. Oh iya. Dia duduk nggak tahu bawa tas. Wah saya nggak jelas juga nih, saya pikir. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita masuk pada firman Tuhan. Ini sedikit tadi ada pertanyaan, kok kemana sih Pak Jimmy tadi gitu? Seperti itu. Ya kan kalau kita orang kalau kita mau datang ibadah tuh kan kayaknya menggebu-gebu gitu loh. Saya tuh kalau udah masuk hari Sabtu, hari Minggu kayaknya semangat banget. Makanya saya jarang online kan. Kalau online tuh pasti saya lagi gak enak badan, meriang tuh pasti kalau lagi online.
nggak kemana-mana. Tapi saya kalau ibadah itu selalu senangnya exciting banget itu kalau udah masuk hari Sabtu mau Minggu. Mau ada tugas kayak nggak ada tugas saya semangat sekali. Karena apa? Ya bukti kita mengasihi Tuhan salah satunya datang kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, lebih lagi. Ya buktinya nggak pernah datang ke ibadah, Anda mau ngomong apa sih? Ya kan? Bukti mengasihi Tuhan apa sih buktinya? Ya kan bisa Pak, ibadah online, nonton di YouTube segala macam. Iya betul bisa. Kalau saya jujur, mungkin kalian bisa, ada yang bisa gitu maksudnya. Kalau saya terus aja nggak bisa. Kalau ibadah online tuh kayaknya ada yang kurang gitu kan. Ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang hati ini kurang naik gitu, kurang ngangkat gitu kan kalau ibadah secara online. Tapi saya lebih suka onsite. Makanya saya jauh-jauh dari Jakarta Selatan sampai di sini. Jadi harusnya yang ada di sekitar sini kalau misalnya nggak datang kan gimana gitu ya kan harusnya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Itu kan tergantung bagaimana kitanya aja menyikapi tentang ibadah kita. Nah ini yang saya mau ceritakan bagaimana seorang Timotius menjadi saksi Tuhan. Dia harus berani. Di ayat 6 dikatakan demikian. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Ketika Paulus dan Silas mentahbiskan di depan para penatua untuk Timotius menjadi seorang gembala. Ini yang dimaksud dengan penumpangan tangan. Jadi karunia-karunia ketika kita lahir baru, ketika kita diurapi, itu turun semua atas Timotius. Itu yang dimaksud dengan penumpangan tangan. Jadi ketika saudara memulai melayani pekerjaan Tuhan, mau melayani Tuhan, saudara itu sudah pasti diperlengkapi dulu. Sama seorang, makanya ada ayat yang bagian lain mengatakan seorang prajurit tidak memikirkan hal-hal yang di belakang. Kenapa? Dia udah siap semua, udah siap tempur. Bagaimana saudara mulai melayani orang, saudara masih punya kepahitan. Bagaimana saudara mau mulai melayani orang, saudara masih nggak yakin, saya selamat nggak ya gitu loh. Kan heboh kan beberapa minggu yang lalu ada artis yang udah 13 tahun, ya pasti saudara tahu lah nggak usah disebutin. Udah 13 tahun menjadi seorang Kristen, menjadi seorang percaya, tapi masih bertanya seperti ini. Pertanyaannya aneh. Nanti kalau saya mati yang mau doain saya siapa ya? Nanti kalau ibu saya meninggal yang berdoa siapa ya? Sementara kalau kita kepercayaannya beda, frekuensinya kan pasti nggak nyambung. Saudara pasti tahu itu. Saya minum dulu dah. Artinya apa? Dia cerita kesaksiannya seperti ini. 2 tahun lalu dia udah punya pikiran seperti itu. Pertanyaan saya ketika dia sebelum mau kembali kepada agama yang semula dari dia. Nah dia bertanya seperti pertanyaan yang tadi saya ungkapkan. Jadi yang jadi pertanyaan saya, kemana dia selama kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu? Apakah dia menjadi orang percaya? Sungguh-sungguh maksudnya? Nah itulah yang menjadi pertanyaan saya, kemana? Dan saya mencatat bahwa satu, ada penggembalaan yang gak tepat sama dia. 2, dia gak sungguh-sungguh, ada 2 kemungkinannya. Penggembalaan yang gak tepat, kedua adalah memang dia gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, harusnya exciting. Saya punya istri latar belakangnya Muslim. Ketika dia bertobat, lahir baru, percaya Yesus, wah luar biasa. Dia punya karunia untuk berbahasa lidah, dia punya karunia untuk melihat dan lain sebagainya. Saya aja belum dapat. Makanya ketika saya posting di Facebook, orang ada gembala salah satu gereja teriak, coba kamu teriak dong, aku sudah dipenuhi Roh Kudus, aku bisa berbahasa lidah gitu. Udahlah, pokoknya panjang itu ceritanya. Saya kalau nggak salah saya udah pernah cerita. Nah artinya apa? Ketika kita sudah menjadi orang percaya, kita pasti sudah diperlengkapi oleh karunia-karunia itu. Pendeta saya dulu yang lama ada pernah berkata bahwa, nah masing-masing kita harus tahu punya karunia-karunia apa. Jadi kalau kita berdoa bilang untuk doain orang sakit harus punya karunia itu. Kalau nggak punya karunia itu nggak boleh berdoa orang sakit. Mana tahu dia punya karunia penyembuhan atau enggak. Yang jelas yang saya pahami bahwa
firman Tuhan ini hidup. Jadi ketika seseorang sudah lahir baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis karunia-karunia itu ada. Tergantung bagaimana saudara. Itulah dia yang saya maksud, iman itu. Jadi bukan orang itu nggak penuh dengan kuasa, orang itu tidak punya mujizat dan lain sebagainya. Tapi iman yang ada di dalam orang itu harus dieksplor. Tuhan memberikan iman itu nggak kecil begini, sama semuanya. Semua orang percaya diberikan karunia iman itu, imannya sama. Nggak ada besar, nggak ada kecil. Mungkin saudara pernah membaca satu ayat yang mengatakan bahwa jika engkau punya iman sebesar biji sesawi gitu kan. Biji sesawi kan kecil tuh. Terus saudara bayangin, oh berarti ada iman sebesar biji salak, biji durian kan gitu. Enggak gitu, ayatnya enggak ada jika engkau mempunyai iman sebesar biji durian, enggak ada. Biji sesawi artinya sekecil apapun iman, bukan ukurannya yang besar atau kecil. Tapi eksplornya saudara itu, mempercayainya atau enggak. Kan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Jadi ketika saudara percaya, saudara sudah lahir baru, otomatis saudara mempunyai karunia-karunia itu. Ya ada karunia-karunia yang tidak semua kita punya, tapi ada yang Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa kasih, namanya juga karunia. Karunia itu pemberian secara cuma-cuma, charis itu gratis. Tidak ada sesuatu yang saudara bayar. Ya ini yang dimaksud dengan surat Paulus kepada Timotius di ayat 6. Karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Kenapa? Karena Timotius itu sempat down di dalam pelayanannya. Oleh sebab itu Paulus menegur Timotius agar dia tetap semangat mengobarkan ya semangat yang ada di dalam dia ketika dia pertama kali percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman rohani saudara dengan Tuhan. Ketika saya mulai lahir baru tahun 96, itu semangatnya kayaknya berapi-api. Tetangga saya yang istrinya agamanya berbeda gitu, kemudian saya tahu dia Kristen, saya kunjungin ke dia. Saya dikasih dapat jatah sembako, saya kasih ke dia. Saya ajak teman saya karena saya pikir saya doanya belum lancar benar, saya ajak teman saya waktu itu PDM datang kunjungin. Kebetulan orangnya orang Batak juga waktu itu. Nah saya ajak ke rumah dia. Saya ajak. Kayaknya semangatnya berapi-api ketika kita mengenal akan Tuhan. Nah Paulus maunya terhadap Timotius seperti itu. Semangatnya terus berkobar. Jangan down. Itulah dia. Kenapa di dalam pelayanan kadang-kadang iman percaya kita itu bukan iman sebenarnya. Saya rasa kurang percaya itu suka turun. Malas pelayanan kok begini aja gitu kan. Waktu kita di dalam pemuritan beberapa orang kalau nggak salah cuma berenam dengan Pak Ivan, ya ada cerita tentang bagaimana apakah Tuhan adil, apakah coba pengalaman kita masing-masing. Ya saya kasih tahu. Ya kalau dipikir-pikir kita pelayanan udah puluhan tahun kok kayaknya begini-gininya apa sih yang gitu. Kan saudara pikir ketika kita mulai terjun dalam pelayanan, pikir ada yang percuma. Saya bilang nggak ada yang percuma. Bahkan doa saudara yang lupa Tuhan akan jawab. Tuhan mengingat terus. Nah itulah dia kenapa pelayanan itu tidak boleh kendor, tidak boleh patah semangat. Itulah yang dimaksud dengan Paulus menegur Timotius di dalam pelayanannya. Ayat 7 kita baca. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, di dalam ayat 7 dikatakan Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya kan? Nah, 1 Yohanes 4 ayat 4 demikian firman Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan sudah memberikan kepada kita roh keberanian, bukan roh yang ketakutan. Itulah sebabnya kenapa Paulus begitu menekan Timotius untuk supaya tetap berani memberitakan firman Tuhan itu. Makanya kalau saudara baca di dalam 1 Timotius 1, surat Paulus yang kedua, saudara akan menemukan ayat bagaimana beritakanlah firman Tuhan dalam baik atau tidak baik keadaannya. Itulah salah satunya. Jadi firman Tuhan itu harus disampaikan. Mungkin saudara bingung, aduh Pak Pendeta saya mau jadi saksi gimana ya?
saya nggak bisa ngomong, nggak hafal ayat Alkitab. Ya makanya ikut. Kalau ada pemuritan ikut pemuritan, kalau ada fellowship ikut fellowship. Apapun yang menjadi bahan buat kita bertambah ilmu, belajar, kita harus ikut. Supaya apa? Kita menjadi saksi Tuhan. Saudara dipanggil bukan untuk menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saudara bisa menjadi saksi. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8, kau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Untuk menjadi saksi. Jadi memberitakan firman Tuhan harus dengan berani. Saudara nggak perlu ragu-ragu. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Ya kan? Bisa katakan amin. Ya, maksudnya apa? Supaya saudara mengerti. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kamu akan menjadi saksi. Yang dimaksud dengan Paulus menjadi saksi adalah kehidupannya dia. Jadi saudara mungkin berpikir bahwa kalau menjadi saksi, memberikan kesaksian pada orang yang mungkin latar belakang agama berbeda, saudara nggak perlu ngomong lah. Cukup memperlihatkan tingkah laku saudara itu menjadi saksi. Karena Paulus berkata bahwa kita ini adalah suratan yang terbuka. Itu cukup. Tapi saya nggak ngerti firman. Iya, kamu mungkin jarang baca firman. Ya, kelakuanmu menunjukkan bahwa kamu adalah seorang Kristen, kamu adalah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Ya, kalau ada orang yang kesusahan, kalau saudara bisa bantu dan lain sebagainya. Ada kata lain ada firman Tuhan yang lain, memberikan tumpangan kalau kita baca di dalam ayat firman Tuhan. Jadi orang Kristen syarat-syarat yang di dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam Timotius ada salah satu jadi penilik jemaat. Salah satunya adalah memberi tumpangan. Makanya jangan heran kalau saudara pulang dari sini nggak ada kendaraan, kan ada Pak Ishak, ada Pak Daniel. Pak numpang dong gitu. Boleh. Karena syarat-syarat penilik jemaat kan harus begitu, betul nggak Pak? Ya kan? Ya terserah gitu ya. Pasti Pak Ishak boleh lah numpang doang. 2-3 hari, Pak mau numpang tidur di rumah Pak Ishak boleh nggak 2 hari? Oh boleh. Kan penilik jemaat kita kan ya kan mengayomi. Ada ayatnya nanti baca sendiri di rumah. Ya. Itu yang dimaksud bahwa memiliki satu istri, syarat-syarat dan lain sebagainya. Kan nggak ada memiliki 2 istri kan nggak ada. Itu. Ya saya mau kasih kesaksian tapi nanti takut terlalu panjang. Jadi bahwa firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu hidup. Ya. Ayat 7 tadi dikatakan Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, dinamis artinya, kuat ya. Kemudian kasih itu kasih yang agape. Jadi saudara harus memiliki kasih yang agape itu, kasih yang daripada Tuhan, kasih yang tak bersyarat. Bagaimana saudara mau melayani orang kalau saudara tidak punya kasih itu sendiri. Yang penting kasih itu sudah ada di dalam hati kita setiap orang percaya. Ya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Saudara tahu bagaimana seorang Petrus yang begitu meledak-ledak ketika dia hidup bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia begitu menggebu-gebu ketika Yesus mau ditangkap pun di Taman Getsemani, dialah ada orang yang maju duluan. Itu kan luar biasa imannya dia tuh. Tapi apa? Didasarinya dengan keberanian yang salah. Karena apa? Dia tidak membanggakan, saya udah pernah sharingkan bahwa dia tidak pernah membanggakan kasih Tuhan kepada dia. Tapi justru dia membanggakan kasihnya dia kepada Tuhan, ya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, Kisah Rasul 2 ayat 4, Kisah 2 ayat 4, ya sebentar ya. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika saudara sudah menerima Kristus, saudara percaya Yesus ada di dalam hati saudara, Roh Kudus sudah ada di dalam hati saudara, saudara akan bisa dan berani menjadi saksi. Kisah Rasul 2 ayat 32, sekarang ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah
Dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan itu kenapa orang percaya ketika dia lahir baru harus menjadi saksi? Firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa ketika kita sudah lahir baru percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita harus menjadi saksinya Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Saudara nggak perlu takut memberitakan firman Tuhan, ragu-ragu dan lain sebagainya. Yang penting di dalam iman percaya saudara, saudara udah yakin bahwa hanya Kristus satu-satunya yang dapat menjamin saudara masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Nah, dengan berani kita memberitakan firman Tuhan, tidak perlu ada rasa takut dan lain sebagainya. Nah, ayat 9 dikatakan, kita loncat ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai Timotius tadi. Nah, ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Inilah yang dimaksud dengan surat Paulus kepada Timotius. Salah satunya di ayat 19. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Paulus sudah memateraikan firman Tuhan lewat penumpangan tangannya bersama Silas dan penatua-penatua yang lain kepada Timotius. Supaya Timotius semakin teguh, semakin berani di dalam memberitakan firman Tuhan. Ya, sebagai bagian terakhir, bahwa saudara harus berani di dalam memberitakan firman Tuhan, jangan ragu, jangan takut-takut, apalagi di dalam ayat 12 dikatakannya, itulah sebabnya aku menderita semua ini tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia yang berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ada kata menderita di sini. Saudara mungkin berpikir, kok saya harus menderita untuk Tuhan? Enggak, kebalik. Bukannya yang saya tahu adalah bahwa Tuhan yang menderita buat saudara dan saya. Nah, firman Tuhan ini, yang dimaksud dengan firman Tuhan ini adalah begini. Jadi menderita bagi Tuhan itu bukan bahwa saudara yang harus menanggung segala sesuatu untuk memperoleh keselamatan itu, bukan. Keselamatan itu adalah final karya salib Kristus di atas Kalvari 2021 tahun yang lalu. Itu sudah final. Nah, setelah saudara menerima Kristus, saudara ketika Yesus mati di atas kayu salib, nah efeknya ini. Saudara akan dikucilkan oleh dunia ini. Saudara akan disingkirkan dan lain sebagainya. Saudara tidak akan bisa beribadah. Ini yang dimaksud bahwa saudara akan menderita. Bukan menderita karena ikut Kristus. Karena enggak kerja, aduh saya juga udah menderita nih Pak. Karena udah 3 hari enggak makan. Itu bukan menderita, itu malas itu namanya. Ya harusnya kerja dong ya, Paulus aja jualan tenda. Ya kan? Nah itu yang dimaksud dengan penderitaan itu, bahwa kita menanggung segala penderitaan itu seperti Kristus itu bukan untuk memperoleh anugerah keselamatan itu. Karena anugerah keselamatan sudah diberikan kepada saudara secara gratis, tidak ada yang harus saudara bayar. Ya sekali lagi sebagai bagian terakhir, panggilan Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara adalah panggilan kudus ayat 12. Jangan malu dan takut akan menderita di dalam memberitakan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus materaikan firman-Mu yang sudah kami dengar, jadikan rema di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, kabar baik kepada siapapun yang kami kenal, bahkan yang tidak kami kenal. Agar terang itu terus percaya di dalam kehidupan mereka. Agar Yesus semakin dikenal, bukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.